parents, welcome back to Parenting Hub YouTube channel. Kali ini Nabila mau review produk lagi nih. Lagi dan lagi ya, jangan pernah bosan nih kalau Nabila muncul untuk review produk-produk ibu dan anak pastinya. Nah, kali ini Nabila tuh mau review produk dapur yang pastinya nih ibu-ibu tuh pasti butuh banget produk ini. Dan good newsnya ini adalah produk terbaru dari Norch Appliance, rice cooker low carbo. Nah, pastinya ini rice cooker yang menjawab masalah kita semua nih yang misalnya pengen nurunin berat badan atau punya masalah diabetes. Ini gak cuma sekedar rice cooker aja nih yang kayak di rumah-rumah tuh kan masak nasi doang, tapi di sini juga bisa bikin berbagai macam makanan. Nah, makanannya apa aja sih? Di sini tuh ada tulisan menu-menu makanan yang bisa parents bikin di sini, mulai dari sup, terus juga bisa menyetim makanan, bisa bikin cake juga, bisa bikin yogurt loh. Nih aku surprisingly baru tahu ada rice cooker yang bisa bikin yogurt, tapi di sini nyata loh adanya, ada tulisan menu yogurt, terus bisa reheat atau manasin lagi, terus ada menu low carbo pastinya, dan ada menu untuk bikin bubur. Jadi di sini tuh tombolnya tuh banyak banget, jadi parents nanti bisa lihat ya, nanti kita zoom nih tombol-tombolnya. Di sini ada tombol start, ada tombol cancel, ada tombol preset. Di sini bisa preset juga, tulisannya 24 hour, berarti bisa preset sampai 24 jam. Wow, keren. Dan di sini ada pilihan mau nasi biasa atau nasi yang low carbo nih. Oke, sekarang ngomongin first impression aku terhadap produk ini. Yang pastinya satu, keren dong, soalnya fiturnya banyak banget nih. Biasanya kan kalau beli Magicom ya, itu tuh kayak udah cuma bisa bikin nasi doang, mentok ya bisa bikin bubur lah. Ini tuh bisa berbagai macam, bisa low carbo juga, dan penampakannya ini tuh sleek, compact, bisa diangkat-angkat, nggak berat juga. Jadi kayaknya kalau mau piknik bawa rice cooker masih bisa lah ya bun ya. Terus di sini juga ini ada apa namanya itu untuk uapnya bisa dilepas pasang. Jadi mungkin ini supaya nanti nasinya atau uapnya itu nggak berkerak atau bikin bau. Ini lumayan bisa jadi solusi juga. Terus sekarang kita buka ya. Ini tombolnya kita buka. Nah, jadi aku baru tahu sekarang. Jadi low carbo. Kenapa dia dibilang low carbo? Kayaknya nanti sambil kita cobain juga ya. Aku masih menerka-nerka nih. Ini tuh ada kayak wadah lagi nih di atasnya. Kalau kita copot ya udah sama aja sih. Actually kayak rice cooker pada umumnya. Tapi mungkin aku tadi sempat baca-baca sih di buku panduannya, si low carbonya itu nanti tuh nasinya, berasnya ditaruhnya di sini. Terus di sini tuh airnya. Jadi antara beras dan si air itu kan biasanya kalau nggak low carbo, nasi yang biasa, itu kan dicampur. Nah kalau yang ini tuh beda gitu loh bun, jadinya ini tuh dipisah gitu kayaknya sih. Nanti kita cobain ya. Oh ya, kapasitasnya ini 2 liter, jadi menurut aku ini masih worth it untuk satu keluarga yang 5 atau 4 orang lah di rumahnya gitu. Dan tadi juga aku sempat baca-baca di buku panduan, ini katanya tuh bisa dibuka itu supaya mungkin kalau masak nasi itu kan pasti ada uapnya, ada keraknya, biar nggak bau dan gampang dibersihin. Ini tuh si Norch emang pinter banget sih, dia bisa ini dicopot gitu. Oke, jadi sekarang waktunya kita cobain bikin nasi low carbo. Dan tadi aku sempat sebutin di awal kalau misalnya low carbo nasi itu, ini kita naruh berasnya di sini ya. Sekarang ini aku udah siapin nasinya, berasnya. Kita kira-kira 1 cup beras. Ini tuh kayak apa ya? Sebenarnya tuh kayak steam. Prosesnya tuh kayak nyetim nasi atau nyetim beras atau nyetim masakan gitu, karena nasi sama si airnya itu dipisah kan. Kira-kira aku bakal tuang sekitar 200 ml kali ya. Pokoknya antara si beras sama si air di bawahnya itu jangan sampai dia menempel. Ini gunanya mungkin ya supaya memang uapnya aja nih yang naik ke atas gitu.
kira-kira segini lah ya. Sekarang kita taruh ini di sini. Nah ini kan airnya nggak naik tuh. Kalau misalnya airnya naik pasti kan ada air yang masuk nih ke dalam wadah di atasnya, cuman ini nggak naik berarti tandanya pas nih. Oke, sekarang kita langsung cobain aja nih bikin nasi low carbo versi Norge Appliance. Kita tutup ini menu low carbo. Nah dia langsung otomatis keklik menu low carbonya dan kita tunggu sampai dia bener-bener jadi nasinya gitu ya. Nah untuk dayanya rice cooker ini itu memakan 400 watt aja nih, which is itu nggak terlalu besar banget lah ya untuk listrik di rumah, masih oke banget untuk rice cooker sekelas Norge Appliance yang punya fungsi banyak banget. Jadi menurut aku ini worth it. Oke parents, jadi nasinya udah jadi. Aku mau lihat dulu ya kayak gimana nih nasinya setelah kita tanak tadi selama beberapa menit. Nah, oh jadi gini ya kalau nasi low carbo. Emang ada sedikit perbedaan deh kayaknya. Kalau nasi biasa itu kan dia pulen banget kan. Tapi kalau nasi low carbo ini kelihatannya emang agak lebih sedikit kasar. Karena aku juga pernah tuh makan brown rice yang memang low carbo. Kayak di salah satu catering kesehatan gitu, emang si nasinya tuh nggak sepulen yang kalau misalnya kita masak untuk emang nasi biasa gitu kan. Nih aku coba angkat dulu ya, kan tadi kita misah nih nasinya tuh bener-bener kayak dikukus. Nah ini berfungsi banget nih buat kita angkat karena dia ininya bentuknya melengkung gini. Nah ini tuh masih ada sisa airnya dan airnya juga berubah ya warnanya. Dari yang tadinya bening jadi keruh. Oke. Karena biasanya kan kalau kita kenal itu namanya air tajin ya. Itu air tajinnya turun tuh ke bawah. Kurang lebih nasi low carbo itu ya emang nggak banyak gulanya, jadi nggak terlalu pulen juga. Dan emang bagus buat kesehatan gitu kan. Nih kurang lebih nasinya ya hampir sama nasi biasa, cuman yang memang teksturnya agak sedikit nggak terlalu pulen gitu parents. Oke, menarik ya. Jadi rice cooker ini tuh bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang punya diabetes, yang mau diet, jadi bisa cobain masak nasi di rice cookernya Norge Appliance. Oke, ini mau aku cobain dulu nasinya biar tahu nih rasanya kayak gimana. Bentar, susah ya. Ya hampir mirip sama nasi biasa, cuman emang teksturnya itu nggak pulen banget kayak nasi biasa. Nah, based on buku panduan yang aku baca dari Norge Appliance ini, kadar karbohidratnya itu bisa turun sampai 33,9% karena tadi cara pembuatannya itu airnya sama si nasinya tuh nggak gabung ya, jadi kayak dipisah, kayak kita ngukus masakan yang dikukusan gitu. Nah bentuknya kayak gitu nih parents. Jadi menurut aku buat orang-orang yang diet atau yang concern sama kesehatan atau punya diabetes, bisa banget nyobain masak nasi di rice cooker ini gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari review low carbo rice cooker Norge Appliance ini, aku bilang ini approve banget buat dicobain, buat dibeli, karena masyarakat Indonesia tuh nggak bisa ya nggak makan nasi. Kayak makan nasi itu tuh kayak udah harus keharusan, dari pagi, siang, sore harus makan nasi. Karena kalau nggak makan nasi itu kayak nggak kenyang. Tapi ada juga nih orang-orang yang udah concern sama kesehatan mereka, jadi pengen banget cobain makanan yang lebih sehat. Dimulai dari makan nasi. Jadi ini menurut aku cocok banget buat orang-orang yang punya diabetes, pengen diet, pengen makan sehat, pengen mengurangi kadar gula dalam pola makan mereka. Ini bagus banget buat dicobain. Tapi ada juga nih kekurangan dari rice cooker ini. Pas tadi aku cobain ya, si basketnya itu kan lumayan gak terlalu besar ukurannya ketimbang basket yang utamanya yang buat bikin nasi biasa. Jadi kayaknya emang ini tuh nggak bisa dikhususkan untuk satu keluarga banget nih kalau yang low carbo, cuman buat personal 1-2 orang. Tapi untuk bikin satu nasi untuk sekeluarga itu masih bisa banget.
Dan banyak banget lah keunggulan-keunggulan lainnya. Bisa bikin bubur, terus bisa juga bikin yogurt, bisa bikin cake. Jadi dalam satu alat ini tuh banyak banget fungsi yang bisa parents cobain. Jadi ini worth it dan worth to buy banget. Nah, gimana menurut parents? Kira-kira worth it gak sih? Boleh tulis komen di bawah. Segitu dulu review hari ini. Dan buat parents yang pengen tahu produk-produk terbaru atau produk-produk apa lagi nih yang mau direview sama Parenting Hub, please komen. Jangan lupa untuk follow Instagram kita, subscribe YouTube channel kita, dan jangan lupa untuk daftar di website kita di www.parentinghub.co.id. Sampai jumpa di review selanjutnya. See you, bye-bye!